Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Kristus. Haleluya. Ya. Sebetulnya minggu ini kita perjamuan, tapi kita tunda minggu depan ya. Perjamuan kita minggu depan ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Saya akan ajak kita melihat Efesus pasal yang kelima. Saya akan lanjutkan firman yang saya bawakan hari Jumat. Ya, tema firman Tuhan kita yaitu next level. Ya, next level ya. Haleluya. Mari kita akan lihat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Karena itu perhatikanlah, ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama atau perhatikanlah baik-baik bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak atau arif. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu, karena hari yang jahat ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak apa? Tuhan atau kemauan Tuhan atau keinginan Tuhan, ya. Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara ingat bahwa kita ini diciptakan dalam tujuan Tuhan, ya. Dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Dia sudah berencana lebih dulu. Ya, Alkitab katakan di dalam Kejadian bahwa Dia katakan baiklah kita menjadikan manusia apa? Sesuai dengan gambaran. Ya. Sebelum Dia ciptakan manusia, sudah ada ide di dalam pikiran Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara, engkau ada di dunia ini karena ada ide dari Tuhan. Ini dulu kita harus tanam baik-baik. Ya. Jadi saudara harus mengerti ide apa Tuhan dalam hidup saya. Bulan ini saya akan berbicara mengenai tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Ya, setiap orang harus menemukan tujuan hidup. Ada orang bilang, "Oh Pak Pendeta, hidup saya mengalir saja." Ya baik dia bawa ke tempat tinggi, kalau dia bawa ke tempat yang lebih rendah. Jadi hidupmu harus ada satu tujuan. Ya, tujuan hidup itu ada di tangan pencipta. Amin. Bukan di tangan orang tuamu, bukan di tanganmu, tapi saudara ada di tangan pencipta. Yang percaya katakan amin. Ya. Contoh kacamata ini. Ya, waktu sebelum dibuat kacamata ini, pasti produksi kacamata ini punya ide, oh bagaimana cara buat, bagaimana, dan setiap kali
kalau ada perusahaan-perusahaan itu mereka mengeluarkan tipe-tipe yang baru, itu mereka akan apa saudara? Mereka akan umumkan bahwa ada contohnya handphone, ya handphone apa saudara, Samsung, handphone Apple atau apa iPhone saudara atau Apple. Saudara setiap seri, setiap iPhone itu mungkin iPhone 5. Setelah itu mereka bilang, wah ada lebih bagus lagi. Undang orang, ini iPhone 6 misalnya. iPhone 7 lagi. Ini keunikan, ini lebih dari ini. Ya, iPhone 8 sampai sekarang berapa saudara? iPhone 12. Ya, artinya saudara sudah ada di dalam pikiran produksi itu apa yang harus dia produksikan. Nah, demikian juga hidup saudara dan saya. Sebelum saudara ada, itu sudah ada dalam benak pikirannya Tuhan. Bahwa aku akan menciptakan ini, aku akan menjadikan ini. Marilah kita menciptakan manusia. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepakat. Setelah dia ciptakan, baru dia berikan otoritas. Dia berikan kuasa. Ya, dia menghembuskan apa? Nafasnya. Dia masukkan DNA-nya. Ya, karena kita sama dengan dia. Ya, dalam tujuannya Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, setiap kita firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang kelima, pasal yang kedua ayat yang ke-10, mari kita lihat, saya uraikan sebentar dan setelah itu kita masuk di dalam Efesus 5 ini. Ya, Efesus 2 supaya kita ada di dalam benak kita. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Artinya saudara, waktu dia ciptakan manusia saudara, ya, dia ciptakan manusia, dosa itu membuat manusia itu, yes. Dosa itu membuat manusia kehilangan arah. Yes. Ya, dosa itu membuat manusia kehilangan arah. Akhirnya saudara, di dalam Tuhan, di dalam Yesus, setiap kita ini mengalami yang namanya penciptaan baru. Saudara terima Yesus, saudara lahir baru, saudara mengalami yang namanya penciptaan baru. Ya, kenapa saudara? Ya, makanya Paulus katakan karena kita ini buatan Allah kita. Artinya saudara yang mengerti, saudara yang dipanggil dalam tujuannya Tuhan. Ya, tidak semua orang itu mengerti. Makanya saudara, Tuhan tebus kita, Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita, karena saudara, Tuhan punya tujuan pekerjaan. Jadi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, ya. Walaupun iblis berusaha apa? Menggagalkan. Yang percaya katakan amin. Selagi saudara percaya bahwa hidupmu itu Tuhan bawa saudara, Tuhan selamatkan saudara, dan Tuhan mau katakan ini yang aku mau, ini yang aku rencanakan, ini yang aku inginkan di dalam kehidupanmu. Saudara bisa mengerti ini, amin? Haleluya. Saudara mengerti ini dulu, baru kita akan masuk sebentar di dalam Efesus pasal 5. Jadi setiap anak Tuhan mengalami proses penciptaan baru. Yaitu sebabnya orang bilang lahir baru. Kenapa dia perlu lahir baru? Karena dia mau percayakan kita perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Makanya Paulus katakan, kita, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, kita mengalami penciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, dan saudara, kenapa deh? Karena dia ingin kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dia siapkan. Amin. Saudara mengerti ini? Haleluya. Nah, kita akan masuk tadi di dalam Efesus pasal yang kelima yang kita baca awal tadi. Alkitab katakan di dalam ayat ini, karena itu perhatikan dengan saksama, ya, bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah apa? Waktu. Saudara, saya mau kasih tahu, waktu itu anugerah Tuhan. Amin. Orang miskin, orang kaya, waktunya sama. Atau ada orang kaya yang 24 jam, 26 jam satu hari, enggak ada. Mau dia orang miskin, rakyat jelata, orang kaya, semua jatah waktunya itu apa? Sama. Ada orang bilang waktu itu uang. Tapi bagaimana engkau menyikapi waktu itu? Ya, bagaimana engkau pergunakan waktu itu, saudara? Dia katakan di sini, Tuhan katakan, saudara, di dalam firman Tuhan ini dia menasihatkan kita untuk waktu itu bisa membawa keuntungan bagi kita. Ya. Amin. Makanya dia katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah. Saudara, masing-masing kita memperhatikan hidup kita. Cara bicara kita, cara kita bersikap, ya. Artinya setiap anak-anak itu, cara kita perlakukan anak, cara kita memperlakukan orang lain, perhatikan semua areal hidupmu. Karena dia bilang, waktu ini waktu yang apa? Waktu yang jahat. Kata jahat sini dari kata poneros. Artinya ada satu kekuatan, ada satu pribadi yang mau menghalangi engkau untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Ya. Ini waktu-waktu yang jahat. Ya. Artinya kamu jangan bodoh. Ini waktu yang jahat. Ya. Dan jahat ini atau poneros ini artinya ada satu pribadi, ya, ada suatu pribadi yang ingin menghalangi engkau, menghalangi langkahmu, menghalangi tujuan hidupmu, menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu, sehingga membuat engkau tidak berdaya. Kata poneros ini juga ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Ini doa Yesus kepada murid-muridnya. Doa Yesus kepada orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Doa Yesus untuk saudara dan saya. Karena ada rencana yang luar biasa. Makanya Yesus berdoa kepada Bapa, aku tidak minta kau ambil mereka pulang semua. Tapi supaya
Engkau melindungi mereka daripada poneros. Amin. Kok nggak ada amin? Haleluya. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Ya. Haleluya. Ya. Doa Yesus bagi anak-anaknya, bagi murid-muridnya, bagi orang percaya, Bapa, aku tidak minta engkau pulang, bawa mereka pulang, walaupun banyak anak-anak Tuhan yang sudah pulang. Ya, bukan pergi. Kalau orang meninggal dalam Tuhan itu pulang. Artinya dia pulang ke rumahnya. Amin. Tuhan bilang aku pergi dan menyediakan ya tempat ya. Jadi kalau orang meninggal di dalam Tuhan, kalau di luar Tuhan saya nggak tahu dia kemana. Tapi yang di dalam Tuhan dia pulang ya. Tuhan bilang, Tuhan Yesus doa kepada Bapaknya, aku minta bukan untuk engkau bawa mereka pulang semua Tuhan. Tapi kalau mereka ada di dalam dunia ini, mereka masih hidup di dunia ini, lindungi mereka dari poneros. Ya, kenapa? Karena kita masih diperlukan Tuhan di dunia ini. Halo, amin. Katakan aku masih dibutuhkan Tuhan. Aku masih dibutuhkan Tuhan. Ya, karena rencana Tuhan sementara terjadi dalam hidupku. Haleluya. Jadi kalau engkau hidup jangan sia-sia. Hidupmu bukan untuk beli mobil, bangun rumah, cari kekayaan, saudara. Itu sementara. Ya, bukan tidak perlu, tapi itu sementara. Tapi hidupmu yang sesungguhnya, bagaimana engkau mengerti tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berdoa untuk saudara. Percaya saudara di tengah pandemi ini, Yesus lagi berdoa bagi saudara. Amin. Bapa, aku tidak minta engkau bawa mereka ke surga. Kasih tinggal mereka di dunia. Tapi lindungi mereka dari poneros. Dari rencana setan untuk membatalkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mau engkau jadi terang. Tuhan mau engkau jadi garam. Tuhan mau engkau jadi berkat. Nah saudara, itu sebabnya ada satu setan juga tahu bahwa di dalam diri saudara ada rencana Tuhan. Di dalam diri saudara ada tujuan Tuhan. Di dalam diri saudara ada rencana Tuhan. Makanya setan berusaha halangi engkau. Setan akan berusaha menghalangi langkahmu. Untuk supaya engkau tidak mencapai tujuan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku berdoa supaya engkau terlindung. Saudara dan saya dilindungi dari si jahat itu. Nah saudara, kita akan lihat Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, mengerti kehendak Tuhan. Memahami tujuan Tuhan. Apapun tidak bisa membatalkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Selain engkau sendiri, setan tidak bisa. Hanya engkau yang bisa membatalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mau hidup di dalam rencana itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, Tuhan berdoa. Saudara, hati Tuhan luar biasa. Dia berdoa saudara di surga. Dia jadi pendoa syafaatmu. Apa yang dia doakan? Bapa, lindungi mereka dari poneros. Ya, dari serangan setan, dari serangan roh-roh jahat, dari serangan segala intimidasi. Orang-orang sekarang penuh dengan ketakutan. Ya, orang-orang sekarang penuh dengan kecemasan. Haleluya. Ya, makanya saudara, Tuhan mau bawa kita, haleluya,
Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Atau yang disebut dengan next level. Ya, Tuhan mau sehingga di dalam kehidupan kita, kita terus bertumbuh. Artinya, lihatlah hari ini dengan tahun lalu. Apa setelah pandemi ini, hidup kita makan tambah down lagi dengan Tuhan. Pandemi ini akan berlalu. Percayalah, corona ini ada waktunya, ada timingnya. Tapi saudara, apakah selesai corona ini rohanimu makin bagus atau makin drop? Apakah selesai corona ini makin engkau kurang setia dengan Tuhan, ya, atau makin engkau setia dengan Tuhan? Keadaan semua bisa saja menghantam ekonomimu segala macam, saudara. Tapi itu jangan membuat kerohanianmu lumpuh. Amin. Tuhan mau membawa engkau ke next level, ke tempat yang lebih tinggi. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ibrani pasal 12. Mari kita lihat. Ibrani pasal 5 ayat 12. Kita lihat sama-sama. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajar asas-asas dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan apa? Masih lemah. Rohanimu itu masih ada kepahitan, masih ada sakit hati, masih ada kekecewaan. Saudara, ya, masih kekanak-kanakan. Kita berada di akhir zaman ini. Kita berada di serangan setan yang sungguh-sungguh. Ya, saudara, makanya orang katakan, mana yang kuat? Saudara atau corona yang kuat? Kita nggak bisa mengalah, kita nggak bisa andalkan kekuatan kita. Kita ini seperti virus. Ya mungkin dia di mana-mana. Orang di dalam kamar saja bisa kena. Ya, ya. Artinya tidak menutup kemungkinan. Bagaimana engkau menghadapi situasi seperti ini. Itu yang penting. Bagaimana engkau belajar mengandalkan Tuhan. Dalam sudut waktu, engkau harusnya sudah jadi pengajar. Engkau sudah harusnya jadi dewasa. Ya, bukan kanak-kanak lagi. Yang sedikit-sedikit takut, yang sedikit-sedikit cemas, yang sedikit-sedikit khawatir. Ya, itu adalah kekanak-kanakan. Bagaimana gereja ini, kalau isinya orang penuh dengan kanak-kanakan. Hanya urus sakit hati, kepahitan, nggak didapat senyum, dia mulai pahit hati, ya, nggak disapa, mungkin itu orang lagi masalah di rumah atau gimana, kan kita nggak tahu. Mungkin kebetulan orang itu nggak lihat, kita sudah mulai kecewa, kita sudah mulai marah dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita periksa, mari kita lihat kehidupan kita ini. Nah, saudara, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya, bertumbuh menjadi karena kedewasaan.
sebabnya Tuhan mau berubah. Karena kedewasaan itu harus berubah. Supaya kita bisa mengerti. Rencana tidak tiap hari mengeluh. Hanya masalah ini mengeluh. Hanya keadaan ini mengeluh, saudara. Ya, betapa kita kekanak-kanakan. Ya. Kita tidak tahu bahwa dalam kehidupan kita, dalam diri kita, ada rencana Tuhan. Dan Tuhan ingin kita mengerti dan memahaminya. Makanya Tuhan mau, saudara, firman Tuhan katakan kita menjadi dewasa supaya kita mengerti kehendaknya, mengerti kebenarannya, mengerti untuk apa saya ini ada. Ya, jangan minta diperlakukan yang baik. Kita tidak pernah memperlakukan orang yang baik. Kita nggak pernah menyapa orang yang baik. Kita mau dihormati, nggak pernah mau menghormati. Kedewasaan itu apa yang dia harus buat bagi orang lain. Apa yang harus dia katakan? Untuk apa aku ada ini? Untuk tujuan Tuhan. Kedewasaan itu membuat kita mengerti rencana Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ingat, setan lagi berusaha menghalangi itu. Setan lagi berusaha memotong itu. Karena dia tahu ada rencana Tuhan di dalam hidupmu. Makanya Tuhan mau. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Mari kita lihat sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 11. Mari kita lihat. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Amin. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Ya, berpikir, merasa, ya seperti tindakan kita itu dibawa oleh kita merasa. Ya. Siapa diri kita? Siapa saudara dan saya? Ya, siapa saudara? Tetapi sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Yang percaya katakan amin. Sifat kanak-kanak. Yang tadi harus didorong-dorong. Kan anak-anak sudah sikat gigi dah. Harus dikasih ingat. Misalnya contoh. Ibadah harus dorong, doa harus didorong, harus dikasih ingat. Kan anak-anak begitu. Dikasih ingat, oh iya sebelum naik cuci kaki, naik tempat tidur anak-anak. Kalau dewasa, tak perlu dia harus dikasih ingat. Amin. Amin. Dia punya keputusan sendiri. Dia tahu untuk apa saya hidup. Dia tahu untuk apa saya. Tidak didorong-dorong. Ya ayo doa-doa. Nah, dia punya inisiatif. Dia punya keputusan. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tahu. Amin. Haleluya. Masa pandemi ini apalagi orang bilang, wah gereja online saudara. Ada banyak orang senang di rumah. Karena mungkin memang mereka malas. Oh, saya ikut dari rumah. Tapi waktu online, mereka lagi tidur. Mungkin dia dengar firman 5 menit, dia jalan lagi. Itu sudah online. Online dari mana? Kalau betul dia sungguh-sungguh, dia duduk dari awal ibadah di rumahnya sampai selesai. Itulah orang yang dewasa. Kita jangan persalahkan pandemi ini. Situasi, keadaan bisa datang kapan saja. Dan ingat Tuhan tidak menciptakan pandemi ini. Pandemi ini datang dari mungkin itu kesalahan manusia. Mungkin itu juga datang dari si jahat. Tapi itu tidak datang dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa melihat reaksi kita
dalam menghadapi semuanya ini. Amin. Apakah kita tetap andalkan Tuhan atau kita makin takut, makin cemas? Ingat saudara, tujuan hidup saudara dari Tuhan itu bukan sempurna. Yang percaya katakan amin. Saudara, tujuan hidupmu adalah dewasa. Kalau sempurna tidak ada yang sempurna. Saudara jangan cari gereja yang sempurna lah. Tidak ada gereja di dunia yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, begitu saudara masuk tidak sempurna gereja itu. Amin. Amin. Ada satu cowok umur 15 tahun, kriterianya, wah, apa yang dia mau? Nikahi wanita, tinggi langsing, mulus, kayak gitar. Pokoknya semua sempurna. Sampai 25 tahun nggak dapat. Umur 40 tahun dia bilang, sudahlah yang mana saja. Pendek pun bagus. Kenapa? Saudara tuntut orang lain sempurna. Apakah hidupmu sempurna? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tujuan Tuhan manggil saudara. Dia mau supaya engkau dewasa. Kesempurnaan itu nanti waktu engkau ke sorga. Karena dewasa itu engkau mengerti tujuan, kehendaknya, rencananya dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara. Ya, mari kita lihat satu firman Tuhan. Matius pasal 5. Ayat 38. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata. Gigi ganti apa? Gigi. Oke, itu firman Tuhan. Terus sampai 48. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga apa? Pipi kirimu. Ini ajaran Tuhan ya. Terus kepada kita semua. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga apa? Jubahmu. Ayat 41, mari kita lihat sama-sama. Siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, Tuhan bilang berjalan dengan dia sejauh lebih lagi. Terus ayat 42 terus sampai 48. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah apa? Musuhmu. Terus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah apa? Musuhmu dan berdoa. Wah, ini luar biasa ya. Ini sangat berat sekali. Tapi ini Tuhan, firman Tuhan, jadi kita harus ikuti. Amin. Doakan bagi musuh. Bukan doa kutuk ya. Doa berkat. Amin. Haleluya. Terus ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan yang ya semua dapat jatah matahari sama. Amin. Tuhan mengasihi hal dan menurunkan hujan bagi orang yang benar. Dan ya Tuhan mengasihi kita, tapi bagaimana kita meresponi apa yang menjadi kasih Tuhan. Ayat 46 terus dia katakan, apabila kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga apa? Berbuat demikian. Terus, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat bagi orang lain? Bukankah orang yang tidak kenal Tuhan pun berbuat demikian? Amin. Jadi Tuhan ingin saudara itu harus berbeda. Ya, terus karena itu, nah ini yang intinya. Haruslah kamu apa?
sempurna. Sebetulnya sempurna di sini, saudara, dari satu perkataan, ya sempurna di sini dari satu perkataan yang disebut di sini, ya, saudara, ini dimaksudkan sempurna, ya, ini artinya kedewasaan. Artinya terus, ya, Bapamu yang di surga yang adalah apa? Sempurna. Atau saudara, dalam tingkat kedewasaan, ya. Kedewasaan itu artinya dewasa itu berarti reaksimu akan berbeda. Jadi saudara, ayat 38 sampai 47 dia berbicara tentang reaksi kita dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi keadaan. Bagaimana reaksimu? Ya, kalau orang bencimu bagaimana reaksimu? Ya, kalau engkau sayang hanya yang baik-baik, yang tidak itu reaksimu. Makanya terakhir dia bilang harus jadi seperti Bapa, yaitu dewasa, matang, atau top, ya, atau perfect, artinya nggak perlu lagi ditambah apa-apa lagi, ya. Maksudnya saudara, yang membedakan ini, yang dimaksudkan dalam ayat ini artinya yaitu reaksimu. Nah, bagaimana reaksimu itu tergantung posisi di mana engkau berdiri. Kalau saya berdiri di sini, saya bisa lihat semua orang. Kalau saya berdiri di bawah, saya lihat terbatas. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan saudara, ya, orang yang dewasa itu orang yang sanggup apa? Sanggup makan makanan yang keras. Karena panca inderanya itu sudah terlatih. Ya, terlatih saudara. Ya, terdidik, terlatih, artinya sudah biasa hadapi Allah. Jadi yang bisa membedakan kita itu adalah selalu saya khotbahkan reaksi kita itu yang membedakan kerohanian kita. Ya, bukan waktu kita beribadah. Ya, banyak orang beribadah tapi hidup rohaninya tidak pernah dewasa. Ya, bagaimana reaksimu waktu engkau diperlakukan hal-hal yang tidak apa? Bagaimana reaksimu dalam menghadapi corona? Ya, pandemi ini saudara, bagaimana reaksimu? Apa engkau down? Ya, engkau harus lebih tinggi. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau engkau mau menghadapi satu masalah, engkau harus ada lebih tinggi dari masalah itu. Levelmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau sama level dengan masalah itu, maka engkau tidak akan mampu mengalahkan. Makanya Tuhan mau bawa kita itu naik level. Supaya kita, level kita lebih dari corona. Amin. Kalau engkau levelnya di bawah corona, tiap hari ketakutan terus. Karena engkau di bawah intimidasi. Mau ngomong dengan orang takut, mau ini takut. Ketakutan karena engkau levelmu sama dengan corona. Kita harus naik level. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lebih tinggi dari corona, jangan sedikit-sedikit, aduh gimana corona, waduh bagaimana, wih orang sudah mati, wih orang sudah mati. Ya biarlah dia mati. Yang penting kemana dia pergi itu yang penting. Saya tidak mau mencas orang yang mati karena corona, itu bukan anak Tuhan. Ya, mungkin ada penyakit-penyakit yang dia hadapi juga dan sebagainya. Tetapi bagaimana dia setelah itu, yang penting karena kehidupan yang sesungguhnya setelah dia mati itulah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya.
Kita perlu jaga 3M, 5M semua. Ya, itu adalah protokol kesehatan. Kita harus jaga, kita harus waspada, tapi jangan takut seperti kita di bawah corona. Kita harus naik level di atas corona. Saudara, saya cerita kapan hari, saya dapat di Facebook ada satu cerita bagaimana seekor elang mengalahkan ular. Di gambar itu ada elang dililit oleh ular. Nah, kita harus tahu ular itu dia lihai kalau bermain di tanah. Amin. Tapi kalau di udara, ular itu nggak bisa. Nah, jalan satu-satunya untuk elang ini menjatuhkan ular, menghancurkan ular, dia akan naik tinggi. Amin. Dia akan naik terbang tinggi di dalam satu ketinggian tertentu. Ular ini sudah mulai ketakutan. Disitulah elang ini hempaskan dia. Kita harus naik dalam dimensinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau tidak biar kita bergereja, biar kita Kristen. Tapi tiap hari hanya takut, aduh jangan sampai saya kena corona. Aduh jangan sampai kena corona. Ya mau kena atau tidak itu urusanmu dengan Tuhan. Yang penting hidupmu takut akan Tuhan, andalkan Tuhan. Itu lebih penting. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita tidak mampu menghadapi ini. Tapi ada satu cara, naiklah di levelnya Tuhan. Naiklah di dimensinya Tuhan. Itu yang saya katakan, itulah dimensi supranatural. Saudara tahu cerita Esther? Esther itu, dia diberitahu bahwa ada bahaya besar. Ada Haman merencanakan membinasakan bangsanya. Dia nggak punya kemampuan untuk hadapi Haman. Tapi dia tahu caranya. Dia nebeng di raja. Dia naik ke level raja. Dia beri makan kepada raja. Dia hidangkan raja. Dia senangkan raja. Pada satu titik, waktu raja senang, raja katakan kepada dia, apa yang kau mau sekarang? Apa yang kau ingini sekarang? Dia nggak mau berhadapan dengan Haman. Itu bukan urusan dia. Esther tidak mau berurusan dengan Haman. Tapi dia taruh itu di raja. Dia naik ke dimensi lebih tinggi. Dan pada titik itu, raja katakan kepada dia, setengah kekayaan, setengah kerajaan pun aku akan berikan kepada. Esther bilang, aku hanya minta Haman digantung. Yang percaya katakan amin. Dan itu keputusan raja. Bukan keputusan Esther. Dia nyatakan itu. Kenapa? Dia tahu caranya. Justru di saat pandemi ini, anak-anak Tuhan harus lebih bergantung kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Hari-hari ini orang mati terlalu banyak. Mau mati corona, mau mati luar biasa. Ya, kita nggak perlu takut kematian itu. Yang penting kita hidup, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mau mati kapan saja, ya. Kalaupun ada anak Tuhan kena corona, percaya ada mujizat Tuhan. Amin. Karena itu seperti virus biasa tuh. Ya, jadi jangan dibesar-besarkan. Setan itu senang dibesar-besarkan. Sehingga ada intimidasi. Berarti saudara di bawah tekanan corona. Mau ke ini takut, mau ini takut. Saya mau himbaukan kepada kita. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan corona. Amin. Percaya hidupmu di tangan Tuhan. Makanya Alkitab katakan, Tuhan bilang, kita mau bawa kepada level yang
lebih tinggi. Naik level. Naik lebih tinggi lagi dengan. Kalau selama ini doamu belum kencang, mari. Kalau selama ini ketaatanmu belum semua, mari taat. Bayangkan hari ini dengan tahun lalu. Apakah hidupmu makin baik atau tidak? Apakah doamu makin baik atau tidak? Oh Pak, musim corona jadi persembahan perpuluhan nggak bisa Pak. Karena kami lagi susah. Justru di saat engkau susah ini, Tuhan mau melihat ketaatanmu. Amin. Orang corona ini makin pelit. Harusnya kita, karena Alkitab katakan Ishak diberkati waktu masa paceklik, waktu masa kelaparan. Justru disinilah hidup kita bergantung kepada Tuhan. Hidup kita berharap kepada Tuhan. Ya, kemurahan hatimu jangan kendor. Mau corona, mau tidak corona, makin kuat. Makin kuat. Jangan corona membuat engkau lemah. Engkau nggak bisa mendoakan orang. Engkau nggak bisa mau ini. Corona harus membuat. Karena engkau ada di atas level corona. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau ada di atasnya dia. Engkau ada karena engkau dibawa ke levelnya Tuhan. Engkau ada di bawah, di atas levelnya supranatural. Yaitu perkara-perkara yang besar. Minggu depan saya akan selesaikan. Saya akan bawa kita kepada kasih tanpa syarat yang dari Tuhan. Dan kita akan perjamuan kudus minggu depan. Saya harapkan kita nikmati mujizat Tuhan hari demi hari ini. Jangan biarkan setan merampas rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan. Ingat saudara, di hari-hari terakhir ini, setan lagi mencuri rencana Tuhan dalam hidup. Membuat engkau tidak berdaya. Membuat engkau kecewa dengan Tuhan. Membuat engkau katakan Tuhan tidak adil. Dan semuanya. Ingat saya mau katakan sebagai hamba Tuhan. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini. Apapun di dalam keadaan hidup saudara. Mari kita maju terus dengan Tuhan. Mari kita jangan mundur. Mari ibadahmu jangan mundur. Mari kesetiaanmu jangan mundur. Doamu jangan mundur. Keintimanmu jangan mundur dengan Tuhan. Maju terus dengan Tuhan. Dan engkau akan lihat kuasa Tuhan bekerja di hari-hari ini. Justru saat-saat inilah Tuhan mau bekerja. Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Hiduplah di dalam kemurahan Tuhan. Maka saya percaya hidupmu akan diberkati Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Karena kita tahu, haleluya, kita percaya dalam nama Yesus. Kita tahu, kita hidupkan. Hanya mau nurut, taat kepada Tuhan. Makin setia dengan Tuhan. Karena apa saudara? Makin rajin dengan Tuhan, karena keputusan itulah yang akan membawa engkau kepada kedewasaan, mengerti rencana Tuhan, mengerti tujuan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu di hari-hari yang jahat semua. Mari kita semua tunduk kepala, kita bangkit berdiri dan kita katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Mari kita nyanyikan itu pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Berpikir mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Mari katakan sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup mau mengasihimu, Yesus engkau
baik bagiku. Pertama-tama katakan sampai ku menutup, ku tetap sampai kami dapat mahkota, sampai ku dapat ku tetap melayanimu. Seperti wanita mengurapi, amin Tuhan, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik. Mari kita katakan, angkat tanganmu. Tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Amin. Sampai kami tetap setia Tuhan. Amin. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia sampai akhir. Kuralaba-laba syikira. Biar Tuhan kami tetap setia. Kami tetap setia. Apapun terjadi. Karena kami ada tujuan rencana-Mu. Sudah sampai semua rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Ku tetap setia. Pakai kami Tuhan. Pakai hidup ini. Haleluya. Sampai akhir. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Bapa. Pakai kami Tuhan. Supaya kami tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan Engkau. Ku tetap setia melayani. Terima kasih. Ingat, ada rencana Tuhan dalam hidup. Tujuan Tuhan. Tuhan mau pakai engkau situasi apapun dalam hidup. Biar engkau tetap setia dengan sampai akhir hidupmu. Engkau didapati kuat. Engkau terus kuat. Hari-hari ini engkau harus kuat. Harus kuat. Haleluya. Karena kekuatan, bagaimana engkau kuat? Masuk dalam dimensi Tuhan. Masuk dalam area supranatural Tuhan. Semua yang natural akan habis, akan hancur. Hanya supranatural. Tidak ada mustahil. Tidak ada tidak mungkin bagi orang-orang. Haleluya. Yang percaya kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Naik dari ketinggian Tuhan. Maka engkau akan lihat hal-hal yang
Engkau lihat perkara-perkara besar jadi kecil. Karena Engkau ada di areal ketinggiannya Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menanti janjimu sampai amin kehidupan kami mau setia Tuhan, bawa kami lebih tinggi lagi Tuhan. Berikan kami kesetiaan Tuhan. Amin. Sampai kuda dan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu semua sampai akhir. Ku kami apapun Tuhan, Dia berani janjimu sampai kuda dan mahkota. Amin. Ku tetap setia melayan sekali lagi. Sampai akhir. Ora-bara masyarakat. Kami naik Tuhan. Kami ke next level. Janjimu. Sampai kuda. Dalam kedewasaanmu ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu, amin. Ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun atas kami, kekuatan dari supranatural, kekuatan dari Tuhan, kekuatan ilahi akan membawa kami naik terbang lebih tinggi bersama Engkau. Haleluya, haleluya. Karena firman-Mu kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami yang setia, kami yang ikuti terus live stream, Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur karena Tuhan, dengan Engkau kami lakukan perkara-perkara besar, yang ajaib, yang luar biasa. Kami tidak akan pernah takut apapun, karena rencana Tuhan tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Kami tetap kuat. Kami tetap eksis di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Memberkati kami akan bawa persembahan kami. Persepuluhan. Kami akan kembalikan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Kami bawa persembahan-persembahan kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.